Hai, halo semuanya. Bersama saya Muhammad Hafiz Nur Islam, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Kali ini saya dibersamai dengan kawan saya yaitu Reva Arya Saputra. Nah, Reva Arya Saputra ini sebagai apa tuh di sini? Narasumber. Narasumber. Oh iya, tadi briefing di belakangnya sebagai narasumber. Kalau boleh tahu, kan saya itu kan Reva ini sebagai sosok yang lumayan menginspirasi bagi saya sendiri. Kenapa itu Mas? Apa alasannya? Banyak lah gitu. Banyak. Terutamanya itu saya suka banget sama Reva itu dari dia itu prestasinya itu bisa lintas bidang gitu loh. Dia itu sebagai mahasiswa aktif ya sekarang ya, semester 2 ya, yang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Betul banget. Dan juga tapi kan itu olahraga. Tapi kok dia bisa berprestasi di musik juga ini, nah gimana? Coba ceritakan gitu kesibukan sekarang gimana gitu kok bisa menekuni dua bidang sekaligus gitu Mas Reva. Jadi awalnya ini kan Mas pas waktu kecil dulu. Nah, awal belajar dulu itu sebenarnya aku dari musik. Dari musik dulu? Ya, dari umur 2 tahun dulu ikut bapakku ngeband. Ya. Habis itu ikut main musik sampai kelas 2 SD. Ya. Terus habis itu dulu sempat ada olahraga lain. Nah, apa tuh? Sepak bola dulu. Jadi olahraganya bisa taekwondo sama sepak bola gitu, ada dua. Bisa semua sebenarnya Mas. Oh, bisa semua. Takraw. Oh iya, itu susah ya. Salto gitu. Enggak bisa berarti. Oh iya. Setelah itu habis sepak bola kan kerja tim. Nah, kalau kerja tim itu susahnya apa? Walaupun kita bagus, tetapi teman-temannya kita nggak bagus, nah tetap sama aja kalah. Ya. Setelah itu nggak olahraga itu Mas sampai SMP, cuma ya sekedar jogging aja. Ya. Setelah itu pas SMP kelas 9, nah itu baru saya mulai masuk ke dunia taekwondo. Yang benar-benar latihan real gitu. Dari mulai situ berarti mulai latihan, mulai ikut lomba gitu mulai dari kelas berapa gitu? Kelas 9 itu. Langsung ikut lomba itu? Langsung ikut. Nah itu kejadian lucu itu Mas. Nah gimana? Kan dulu aku sering berantem kan. Iya. Pas SMP gitu. Nah habis itu bapakku tahu. Dimasukin sama itu. Bahasa kasarnya, kalau kamu mau jadi jagoan ya jangan di luar, tapi di dalam ring. Iya. Tertantang kan aku. Iya. Ikut. Nah main pertama ternyata mataku sini sampai hidung langsung berdarah. Langsung tuh. Langsung itu. Tapi nggak trauma Mas? Nggak trauma, malah aku wah harus lebih lagi lah latihannya gitu. Iya, paham. Setelah itu masuk ke proses latihan yang lebih intens lagi. Nah itu kebetulan ada kejurnas di Yogyakarta dulu tahun 2000 berapa gitu lupa. Habis itu main kan Mas, masih pemula ini aku, maksudnya masih baru masuk ke dunia itu. Nah kebetulan ketemu atlet bagus. Iya. Nah imbang lah di situ. Nah mulai dari situ namaku naik lagi kan. Tapi pas di kejuaraan itu kalah aku. Mau semifinal kalah. Nah habis itu diikutin lagi menang. Nah ada event namanya Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Oh iya. Nah itu aku pas SMP kelas 9 pas mau ujian. Jadi aku debat sama bapak ibuku. Milih antara fokus ujian apa lomba dulu? Nah itu dulu. Karena aku udah masuk les kan Mas dulu. Ya. Kan mahal juga. Habis itu aku yang bilang sama mereka, pokoknya nanti aku yang bagi waktu lah. Nah untung pas itu COVID Mas langsung kan. Oh iya. Ya kan langsung COVID. Kita lulus SMP itu pas banget COVID. Nah makanya itu sebelum COVID itu bisa aku nge-push yang latihan itu. Nah kebetulan alhamdulillahnya pas proses untuk masuk ke tim daerah itu mulus Mas, karena saya punya track record di belakang, terus habis itu saya punya julukan rajanya KO untuk junior. Ya, serem lagi. Ya begitulah Mas dulu, masa muda dulu. Ya. Setelah itu masuk ke itu Popda, terus lanjut lagi ke Porda. Nah untuk setelah Porda itu saya sudah mulai kan mau kuliah itu Mas, kelas 12 ya. Nah setelah kelas 12 itu baru saya langsung off taekwondo, saya mulai main musik lagi. Mulai main musik lagi. Jadi main musik itu berhenti selama taekwondo mulai itu? Iya berhenti, tapi nggak berhenti total, tetap main kayak main di kafe, iseng-iseng lah, iseng doang. Nah terus kayak prestasi paling tinggi di taekwondo itu apa ya Mas Reva kalau boleh tahu? Kejuaraan nasional pelajar dulu. Dapat juara 1 alhamdulillah. Juara 1? Iya. Alhamdulillah. Ya nanti ada foto-foto Mas Reva lagi, mungkin beritanya atau apanya mungkin nanti ada di sini. Dulu aku sering banget masuk koran. Oh iya sering banget. Seminggu sekali mesti masuk.
ini dia. Berarti dari didikan orang tua Mas Reva juga itu yang bener-bener kayak menginspirasi gitu. Kayak wah ini anak suka berantem, itu bukannya dimarahin atau apa, ya sudah kalau kamu mau berantem monggo berantem, ya. Masukin kering tapi Ya, jangan di luar. Oh iya. Nah terus berlanjut nih, kalau nggak salah itu kemarin UN ya kan ada FSP itu. Waduh. Dengar dapet. Gimana tuh ceritanya tuh, awal mula bikin band, nyiptain lagu, terusnya malah masuk nominasi juga. Itu sebenarnya gimana ya Mas? Mungkin dari bakat dari kecil ya, lebih bakat di musiknya daripada di taekwondonya. Kebetulan ikut salah satu organisasi musik di UNY ini, UKM Musik Sigma. Musik Sigma. Ya. Kebetulan saya juga join itu. Tas dulu. Oh iya. Habis itu kan itu ya Mas, dikontak sama pengurus. Kamu mau nggak maju lomba cipta lagu? Terus, ya kebetulan kan karena kita ikut UKM itu buat berprestasi ya Mas. Kenapa nggak diambil? Kesempatan Mas, masuklah di situ. Sedang beberapa, ya latihan cuma sekitar 2 minggu bikin lagu bikin alhamdulillahnya masih bisa dapat 5 besar itu, terus dapat harapan 1 Mas. Wih, mantap alhamdulillah. Nah, terus kalau itu kan dari prestasi-prestasi Mas Reva sekarang gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Reva untuk sekarang ini kan sebagai mahasiswa, Ya. itu tuh menurut Mas Reva tuh kenapa gitu? Kuliah itu perlu dilakukan. Walaupun kan bisa aja Mas Reva malah fokus menjadi atlet, kayak fokus melatih taekwondo. Nah, kenapa malah memilih untuk masuk kuliah gitu, terus masuk jurusan ke PKO gitu? Gimana alasannya? Alasan saya sebenarnya satu Mas. Pertama orang tua saya. Karena orang tua saya pernah bilang, pokoknya kamu tuh harus lebih tinggi dari orang tuamu tentang ilmu. Iya. Makanya aku nge-push buat kuliah itu tadi. Terus kenapa aku memilih kuliah daripada menjadi atlet? Karena menurutku ilmu itu lebih penting Mas. Aku dari dulu lebih mengutamakan ilmu. Iya. Jadi karena kan kalau kita latihan aja ya cuma menjalani, nggak tahu ilmunya. Oh. Nah, kalau kita masuk ke pelatihan kan kita jadi tahu ilmunya. Oh iya, jadi malah bisa lebih ilmunya itu kasarnya itu bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Lagi misalnya orang itu tahunya cuma nulis huruf A, sedangkan kita udah bisa nulis huruf Latin, huruf apa-apa, kita bisa masuk gitu Mas. Nah, terus kenapa PKO UNY gitu yang dipilih? Kan di UNY juga selain PKO kan ada mungkin PJKR. Terus mungkin ya selain di UNY juga kan ada masih banyak lagi kampus. Nah, kenapa memilihnya itu PKO UNY gitu? Nah, awalnya gini Mas dulu. Awalnya tuh pas nge-push UTBK, aku tuh mau banget di suatu universitas teknik sipil lah intinya. Oh iya. Tetapi sama orang tua aku nggak dibolehin, gara-gara UKT-nya waktu itu tinggi. Terus habis itu karena aku punya bakat di taekwondo, punya sertifikat itu, sebenarnya aku kemarin mau daftar 2, musik sama PKO ini. Iya. Tapi orang tua aku udahlah di PKO aja, mumpung udah tahu ilmunya sekalian biar lebih mateng. Iya. Masuklah ke PKO, terus akhirnya pilih ke PKO itu Mas. Oke. Terus nah kalau misalkan Mas Reva kan ini kayak fokus untuk meraih prestasi itu kan ada di 2 bidang kan? Iya. Ada di olahraga, ada di seni. Nah itu tantangan terbesarnya itu apa ya Mas kira-kira? Tantangan terbesarnya membagi waktu Mas. Ya. Membagi waktu sama kalau di taekwondo ya, taekwondo kan latihannya dari pagi, siang, sore, malam. Nah itu kenapa dulu aku ngorbanin sekolahku pas SMA, kenapa aku bilang aku nyesel sekarang ya gara-gara itu. Jadi dulu Mas Reva itu lebih milih taekwondo daripada belajar. Makanya sekarang dilampiaskan aja sekalian gitu. Kita Mas Reva kuliah di PKO buat lebih mendalami lagi. Nah terus cara buat keluar dari masalah gitu gimana tuh? Kan masalahnya waktu kan tadi. Ya. Nah, pembagian waktu kan ada beberapa orang yang emang sulit untuk membagi waktu. Nah, Mas Reva ini gimana gitu cara biar bisa membagi waktu, biar bisa tetap berprestasi di semua bidang gitu? Sebenarnya masalah membagi waktu itu kebiasaan dari kecil Mas. Jadinya orang tuaku terutama bapakku tuh dia care banget tentang waktu. Ya. Tentang bagaimana cara, misalnya hari ini aku pagi latihan, pagi siang sore latihan, tapi malam ada job gitu ya misal. Ya. Nah kan kita udah punya tanggung jawab. Ya mau nggak mau selesai latihan langsung kita main. Walaupun capek ya itu udah resiko, karena kita udah ibaratnya kalau Mas Hafiz besok mau nyemplung ke dunia apa, kalau udah bahasa setengah bahasain sekalian, total sekalian aja. Ya, jadi
buat teman-teman ini satu jangan gitu ya. Kalau misalkan mau masuk ke suatu bidang itu ngapain setengah-setengah gitu, nggak berguna gitu, mending langsung sekalian aja basahin semuanya gitu. Jangan lupa manage waktu. Oh iya, penting juga itu. Karena percuma kalau misalkan kalian fokus, mungkin kayak Mas Reva ini, dia kalau misalkan fokusnya ke musik padahal dia kuliahnya di PKO, nah itu nanti malah jadinya nggak sinkron. Kuliahnya di apa, fokusnya di apa. Ya. Nah, terus nanti untuk prestasi gitu, saya mau nanya satu hal nih kayaknya ada yang kurang di depan tadi. Apa ini Mas? Dari awal banget itu kira-kira ada prestasi apa aja gitu yang dari taekwondo dulu ya? Dari taekwondo itu Dari yang paling tingkatannya paling dasar dulu. kalau tingkatan paling dasar itu juara kabupaten. Juara berapa itu? 1, alhamdulillah. Karena dulu saya di satu kabupaten itu udah terkenal Mas di sana. Oh, namanya udah tinggi. Nyebut nama Rafa, oh ini Udah. taekwondo. Ya, bukan itu, lebih kayak ketemu Reva. Takut dulu. Ditakutin dulu. Terus kejuaraan daerah. Daerah itu kayak kecurda, alhamdulillah. Ya. Kalau kecurda gitu masih lah dapat 1, 2. Nah kalau di nasional ini yang agak berat, karena kan ngepusnya udah gak kayak kemarin tuh Mas. Ya. Jadi di nasional mungkin masih di sekitar 23 gitu Mas. Jadi gitu. Kalau internasional belum itu Mas, belum sampai gitu. Ada pernah, tapi event cuma open, bukan event pemerintah. Oh, jadi iya, bukan iya. kayak SEA Games atau apa. Iya, itu. masih Cuma event event open. Nah, itu kebetulan juara 2 Tapi kelasnya internasional. Wih, alhamdulillah mantap juga ya. Lalu saya lagi. Kalau dari musik, ini dia. Musik itu aku mulai ikut festival itu dulu SMA Mas. Kelas 1 aku lomba musik itu berarti dihitung udah sekitar 3 kali. Iya. Yang di SMA loh. Ya. SMA pertama itu lomba antar sekolah sebantul. Oh iya. Alhamdulillah itu juara 1. Tapi cuma cover band. Iya. Semua kan cover semua kan itu. Ya. Cover aransemen. Ya. Habis itu yang satu DIY juara 2. Ya. Yang satunya lagi DIY juga. Nah ini lomba terakhir saya karena habis itu kan lulus Mas. Ya. Lulus SMA. Nah pas ini dapatnya juara 2 lagi. Ya. Nah pas kuliah kemarin lomba nasional cipta lagu mewakili UNY, alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1. Ya mantap. Lalu kalau dari penciptaan lagu sendiri itu kan Mas Reva ini ada band di dalam UNY, juga ada band yang di luar UNY gitu. Nah, setahu saya ada satu ini nyiptain lagu apa tuh? Boleh di-spill lah dikit di sini. Tak kukira dari Nawasena Band. Nawasena Band berarti dari SMA. Nah, ini lucu lagi Mas. Wah, jadi gimana, Nawasena Band itu terbentuk dari pas aku dulu festival lomba. Nah, aku tuh musuhan sama mereka. Loh, karena dia kan SMA lain dulu. Iya. Jadinya aku 1, nanti sana 2. Habis itu sana 1 aku 2. Kayak gitu. Bisa gitu ya, terus bisa bergabung itu gimana sampai berprestasi bareng bisa menciptakan satu lagu itu bukan hal yang gampang. Awalnya itu kan saya muslim ya Mas. Ya. Teman saya itu non muslim. Diajakin lah sama dia. Bantuin aku dong buat ngisi apa ya namanya? Acara Natalan lah gitu. Ya. Di SMA terus mainlah kita bareng loh kok. Asik langsung ketemu gitu terus aku nawarin dia nawarin aku. Ayo bikin band lah. Oh ya ayo aku bawa satu gitarisku. Ya. Terus ketemulah saat itu juga malamnya langsung latihan ternyata klop langsung. Alhamdulillahnya lanjut sampai sekarang juga. Ya. Sama Nawasena juga lumayan melejit juga ya namanya gitu. Udah mulai naik sekarang Jogja. Nah, itu dia teman-teman. Pentingnya relasi juga Pentingnya relasi juga. Jadi kalaupun kita nggak apa-apa musuhan itu di atas panggung itu kita musuhan. Tapi begitu turun ke panggung kita salaman, kita temen gitu. Nah, itu dia pentingnya. Lalu untuk selanjutnya itu rencana di masa depan setelah lulus atau di masa depan nanti itu gimana gitu rencananya gitu Mas. Beratnya ini masa perlahannya Mas. Bisa sampai pagi nih. Dari pagi sampai pagi. Kenapa saya memilih 2 hobi itu yang saya tekuni? Karena saya memiliki satu harapan semoga antara 2 ini besok bakal jadi satu. Entah saya dari taekwondo itu bisa menjadi pelatih nasional atau pelatih apa. Sedangkan kalau di musik yang saya harapkan
suatu band saya bisa besar, bisa menghasilkan uang yang banyak kan. Ibaratnya semua cita-cita kan semua cita-cita itu bagus, tetapi pada dasarnya keluarnya nanti kan yang dinilai orang kan adalah harta mas. Oh iya, Jadi ya, itu tadi saya mengerti ya, ya. pengen kaya lah, Pengen kaya. Orang-orang pandangannya, wah, iki cah opo iki ra duwe duit percuma main benten nggak dapat uang gitu ya. Sekarang kan orang kan memandang kayak gitu, ibaratnya harta yang dipandang pertama aja gitu mas. Jadi berarti di masa depan itu ya mungkin bisa berkarya, lanjut berkarya di dua bidang Intinya gitu ya. sukses semua lah, bisa sukses semua. Mungkin Iya, mas iya. Hafiz juga besok harus sukses. Ya, amin. Amin amin amin. Ya sudah, selanjutnya ya ada gak sih kira-kira kata-kata gitu buat para penonton ini yang bisa membangkitkan semangat mereka, wah ternyata berprestasi itu nggak melulu tentang satu bidang, berprestasi itu nggak melulu tentang saya kuliah di prodi apa gitu. Aduh, kuotesnya ini agak berat ini mas. Gimana? Santai aja kan? Gimana ini? Kuotes dari saya, apapun hobimu, apapun kesukaanmu, selesaikan itu. Iya, iya. Yang harus benar-benar selesai. Kamu kalau udah masuk ke, misalnya tadi kamu bilang, misalnya kamu berenang udah basah setengah, ya kalau harus masuk semua biar basah. Kalau udah basah harus keluar lagi biar kering. Iya. Jadi harus benar sampai tuntas. Selesaikan itu. Iya. Oke, ya sudah, sekian, mungkin udah sekian saja ya gitu, cuma kayak pembicaraan obrolan pada siang hari kita kali ini. Jadi ya begitu teman-teman, selain berprestasi di satu bidang, kita juga bisa berprestasi di banyak bidang. Kita juga kayak kalau misalkan menekuni suatu hobi, itu kita tidak boleh setengah-setengah, mending langsung semuanya sekalian gitu. Dan juga satu, untuk rencana masa depan juga kita harus mulai memikirkan dari sekarang. Kayak Reva kan, dia alasan masuk ke PKO adalah untuk agar bisa menjadi pelatih, mungkin pelatih di Kejurnas, dan mungkin sampai bisa bawa nama Indonesia, bahkan amin gitu ya. Ya begitu saja obrolan pada siang hari kita kali ini. Saya Muhammad Hafiz Nur Islam undur diri, dan rekan saya Reva Arsa Putra undur diri. bye.